Oke, di video kali ini kita akan bahas gimana caranya menginstal OpenClaw. Bagi yang belum tahu OpenClaw itu apa, itu salah satu tools AI yang lagi happening ya sekarang, lagi banyak orang bicarain. Dan di video kali ini kita akan bahas gimana caranya menginstal OpenClaw tersebut di sebuah VPS server gitu ya. Kenapa kita instalnya di VPS? Kalau menurut gua itu salah satu cara yang lebih secure ya dibanding kalau misalnya menginstal OpenClaw ini ke main komputer kita atau komputer utama kita, karena si OpenClaw ini punya akses penuh terhadap sistem tempat dia terinstall gitu ya. Oke, sebelum mulai kita kenalan dulu. Gue Alfi, gue adalah seorang software engineer dan sering bikin konten di TikTok, di Instagram, dan sekarang lagi mulai channel YouTube. Jadi jangan lupa di subscribe, jangan lupa di follow untuk update berikutnya. Oke, di sini gue akan pakai satu layanan lokal favorit gue, ID Cloud Host ya. Jadi gue akan beli VPS-nya atau istilahnya sewa ya, sewa VPS itu di sini. Karena salah satu fitur andalan gue dari VPS-nya ID Cloud Host itu adalah terkait scaling ya. Jadi kayak spek dari server kita bisa diatur ya, bisa kita upgrade, bisa kita downgrade, kecuali kalau nggak salah storage, kalau udah di upgrade itu dia nggak bisa downgrade, tapi kayak CPU sama RAM itu bisa kita sesuaikan semau kita. Dan yang penting adalah ini, jadi harganya itu yang kalau di bawah ini, dia itu harga simulasi ya, jadi sebenarnya dia ngitungnya per jam bukan per bulan. Jadi kalau misalnya lu pengen berhemat ya, itu bisa di stop dulu aja VM-nya atau servernya kalau misalnya lagi nggak dipakai gitu ya. Oke, di sini gue udah login ke dashboardnya ID Cloud Host ya. Jadi kalau misalnya teman-teman belum daftar account-nya, silahkan daftar dulu. Dan juga jangan lupa pakai kode promo IDCH Console 100 untuk lebih hemat ya. Nanti dapat kredit sebesar 100.000 dengan top up minimal 55.000. Nah, jadi kalau misalnya kita mau bikin VM, yang langkah pertama perlu dilakuin adalah melakukan top up dulu gitu ya. Nah, ini top up-nya juga mudah ya, ada banyak metode pembayaran lokal ya. Kalau misalnya teman-teman pakai layanan luar kan agak kesulitan ya kalau misalnya mau bayar, biasanya butuh kartu kredit ya. Nah, kalau di sini enggak, lo bisa pakai payment lokal ya, kayak OVO, Dana, kemudian QRIS dan lain-lain gitu ya. Jadi ini gampang banget, gue seringnya pakai Kris ya, jadi tinggal scan aja. Kalau udah, kita ke menu yang ini, compute ya, untuk kita bikin VPS baru ya. Klik yang new, kemudian, nah di sini ada beberapa type ya, ada yang OS, ada yang app catalog. Kita pilih yang ini ya teman-teman, app catalog, karena kita pengennya nanti si VPS yang dibuatkan oleh ID Cloud Host ini dia udah nggak kosongan gitu, udah terinstall si OpenClaw-nya. Jadi pilih yang OpenClaw di sini. Kemudian scroll yang bawah, ini banyak banget ya BTW aplikasinya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya kebutuhan lain bisa install aja. Nah, di sini ada bagian location ya. Di location ini bebas teman-teman mau yang Singapura data centernya atau yang Indonesia. Kemudian scroll lagi ke bawah, di sini ada beberapa server class ya. Ada yang basic, ada yang Intel Extreme, ada yang AMD Extreme. Nah, di sini kalau klaim dari mereka sih AMD Extreme dia 6 kali lebih cepat dari yang basic berarti ya. Kemudian yang ini 5 kali lebih cepat dari yang basic. Nah, di sini gue mau coba pakai yang AMD Extreme aja. Nah, berikutnya kita bisa pilih sesuaikan spesifikasi untuk core CPU-nya ya. Di sini ada yang kalau mau nggak ada pilihan di sini bisa teman-teman scroll yang bagian sini ya. Nah, tapi gue mau pakai yang paling basic aja nih, yang 2 CPU, 2 GB RAM sama 20 GB storage ya. Anyway, untuk yang storage ini ya, dia itu udah pakai SSD yang namanya NVMe teman-teman. Jadi NVMe ini salah satu jenis SSD yang tercepat ya. Jadi teman-teman untuk semua pilihan ini, server class ini dia udah pakai SSD si NVMe ini. Jadi ngebantu juga performa untuk server kita ke depannya. Oke, berikutnya di sini kita harus ngisi kredensial si VPS kita ya. Di sini kita isi username misalnya Alfi Cloud gitu. Kemudian ini bebas teman-teman, sesuai keinginan teman-teman aja. Kemudian passwordnya pun asal memenuhi standar di sini ya, ketentuannya. Jadi harus huruf besar, huruf kecil, misalnya Alfi Cloud 123, ada angka sama ada karakter unik ya. Habis itu confirm password disamakan yang di atas. Nah, di bagian bawah ini bebas sih teman-teman. Ini untuk nge-labelin nanti di sini ya. Misalnya cloud server gitu. Kalau SSH-nya bebas mau diisi mau enggak. Setelah itu kita, ini pastiin dulu billing account-nya udah nyambung. Kalau udah nyambung, kita bisa klik yang create. Nah, ini prosesnya harusnya nggak begitu lama ya, tinggal ditunggu aja. Oke, sambil nunggu servernya diproses, teman-teman silakan
install kebutuhan untuk SSH-nya ya. Di sini gua mau pakai aplikasi favorit gua namanya Termius. Ini untuk ngebantu menyimpan berbagai host server ya. Jadi nanti kita bisa simpan kredensial-kredensial tersebut di aplikasi si Termius ini, dan UI-nya sangat menarik lah untuk kalau misalnya dibanding pakai terminal biasa gitu ya. Oke, kita coba cek lagi apakah udah jadi servernya. Oke, ini udah jadi, cepet banget ya. Oke, ini kita copy paste IP public servernya ya, jangan yang private nih. Ini yang copy yang public. Kemudian ke Termiusnya, klik new host. Nah ini, sorry, bentar gue geser dulu. Oke, di sini kita paste address-nya di sini ya yang tadi. Kemudian labelnya misalnya open server, cloud server misalnya. Ini sebenarnya cuma label buat di sini aja di penyimpanan hostnya si Termius. Kemudian di bagian ini yang perlu kita samakan adalah username dan passwordnya ini ya. Di sini username-nya Alfiklo, passwordnya gue isi dulu bentar. Sebenarnya teman-teman bebas sih mau pakai aplikasi klien SSH apapun ya. Cuman lagi-lagi di sini favorit gue si Termius ini. Ini kalau udah di kita setting, portnya biarkan 22 ya. Klik connect, kita tunggu aja. Nah ini udah connect ya. BTW kalau misalnya pertama kali nge-connectin server SSH biasanya perlu ada nge-accept si fingerprintnya ya. Jadi teman-teman kalau ada muncul itu di oke aja. Kalau udah harusnya akan tampil seperti ini. Nah, di sini kita lihat di sini ada beberapa komen yang tersedia ya, yang udah disediakan untuk mengkonfigurasi si OpenClaw-nya. Oke, langkah pertama yang perlu teman-teman konfigurasi terhadap si OpenClaw ini, BTW ini karena teman-teman tadi nginstalnya pakai aplikasi OpenClaw ya ketika pilih VPS-nya ya. Jadi teman-teman udah selangkah lebih maju nih. Jadi tinggal mulai nge-config si OpenClaw-nya aja gitu ya. Nah, di sini ada beberapa komen ya. Di sini ada OC itu berarti kayaknya singkatan dari OpenClaw ya. Misalnya OC config gitu ya. Nah, di sini pilih yang lokal. Kemudian pilih yang perlu kita setup pertama kali adalah modelnya ya. Model itu ya model AI ya maksudnya. Nah, di sini ada beberapa provider si model yang kita bisa pilih. Ini gue udah coba beberapa model AI ya atau provider AI ini. Salah satunya ada OpenAI, ada yang gue udah coba itu OpenRouter, sama yang paling worth tuh ya Sequent sih. Sequent ya, bacanya Quen ya. Ya Sequent ini karena dia gratis, meskipun ada limitasi ininya, apa namanya requestnya, tapi udah enough sih buat gue ya pakai Sequent ini. Tapi kalau misalnya teman-teman punya langganan OpenAI kayak ChatGPT, nah ini bisa pakai OpenAI, pakai Google juga bisa. Nah ini kalau di video ini kita pakai yang Quen aja ya. Oke, di sini kita ada URL yang bisa kita copy ya, atau teman-teman boleh buka aja, diklik. Ini gue mau copy aja, Ctrl+C. Kemudian di browser, di paste. Nah, ini perlu login dulu. Jadi teman-teman perlu bikin account si Quen AI-nya dulu. Nanti daftar aja, gratis. Kemudian confirm. Udah sukses. Kita balik lagi ke sini. Nah, ini udah berhasil berarti autentikasinya. Tinggal kita pilih atau tentuin model AI-nya. Ini udah otomatis ke checklist nih, ada 2 nih. Jadi kalau misalnya mau checklist itu pakai spasi ya teman-teman, spasi gitu. Nah, ini yang ini udah ter checklist berarti. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, dia ada beberapa provider ya yang kalau di sini udah terchecklist ya si Quen portalnya nih. Jadi kalau teman-teman mau autentikasi berbagai provider juga bisa ya. Jadi teman-teman lakuin hal yang sama aja. Kalau misalnya next-nya mau ditambahin lagi si model AI dari provider yang berbeda. Nah ini yang udah otomatis terchecklist itu adalah Quen Portal, Coder Model, sama Vision Model. Nah ini kalau udah tinggal enter aja. Kemudian yang perlu kita setup berikutnya itu terkait yang necessary ya, terkait channel sih menurut gue ya. Karena kita pakai VPS, jadi enaknya kita bisa kontrol pakai mobile. Nah ini gue mau hubungkan ya ke Telegram gitu ya, ke Telegram gue. Jadi klik yang channels, kemudian configure atau link ya. Nah di sini pilih berbagai, gue pilih yang Telegram dulu aja ya. Telegram. Kalau teman-teman mau pakai yang lain bebas.
Karena yang menurutku yang paling gampang sih Telegram ini nih. Nah, di sini teman-teman, yang perlu dilakuin ini udah jelas banget sih tutorialnya. Teman-teman perlu buka namanya Bootfather ya. Bootfather di Telegram. Cari aja di kontak ya, kontaknya Telegram, cari Bootfather. Kemudian kita minta dia untuk bikinin new bot ya. Enter. Nah, di sini kita bisa isi, dia nanya terkait nama botnya apa, misalnya Alfie Claw. Misalnya bebas aja teman-teman, bebas mau namain bot Telegramnya apa. Oke, katanya, ini katanya dia harus ada bot di akhirnya ya. Oh, ini untuk username, sorry. Tadi kan udah namanya ya, nama botnya udah, tinggal username botnya. Nah, tapi untuk ininya perlu diakhiri dengan bot ya, di akhir username-nya. Misalnya Alfie Claw bot gitu ya. Coba cek apakah, ini available ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti coba ternyata ada yang terdaftar, teman-teman cari aja username bot yang unik ya, yang memang available. Kalau udah kayak gini, ini udah bisa copy akses HTTP API-nya. Ini diklik aja ya di sini. Kemudian di sini dia minta kan enter Telegram bot token. Ini di paste aja, Ctrl V, enter. Habis itu udah, harusnya kita klik yang finish ya. Oke, ini boleh yes. Pairing recommended, pilih yang ini. Ini continue, karena kita udah selesai konfigurasi Telegramnya, kita continue. Nah, dia akan nge-restart si gateway OpenClaw-nya. Habis itu kita coba buka botnya. Kalau nggak salah perlu ini sih, perlu satu tahapan lagi untuk pairing ya. Tapi kita coba buka aja bot yang kita udah buat ini. Klik start ya. Nah, ini kan dia bilang OpenClaw access not configure. Nah, ini teman-teman bisa copy ya, copy si ini. Kemudian yang teman-teman perlu jalin komennya adalah yang ini. Coba kita scroll ke atas ya. Nah, ini pairing dynamic channel. Nah, ini OC, ini copy dulu aja, Ctrl C. Nah, ini ganti channelnya dengan Telegram. Kemudian kodenya dengan yang tadi, yang dikasih sama botnya ya. Ini Ctrl C, Ctrl V, enter. Oke, udah selesai, katanya udah approve, di restart. Ya udah, berarti kita harusnya udah bisa berinteraksi dengan model AI-nya melalui si Telegram bot ini. Misalnya, halo, gitu kan. Oke, dia udah typing. Jadi sebenarnya si OpenClaw ini tuh hanya sebagai gateway aja ya, jembatan nih. Jembatan antara kita dengan model AI yang kita tadi pilih gitu ya. Kemudian si OpenClaw ini karena dia udah terinstall di sini ya, di server kita ya. Jadi sebenarnya kita bisa minta apapun ya si OpenClaw ini untuk mengolah server kita atau komputer kita gitu ya. Jadi misalnya gue punya case misalnya pengen minta ya bisa buat installkan gitu kan. Misalnya npm di server kita gitu ya. Nah, ini harusnya dia bisa melakukan hal tersebut gitu ya. Jadi kita punya asisten nih di server kita tuh, kita punya asisten nih. Jadi teman-teman bisa minta apapun ke si asisten Claw Hub ini, ya OpenClaw ini sorry. Nah, itu dia bisa membantu kita untuk mengimplementasikan apa yang kita minta gitu. Oke, katanya dia bilang npm-nya udah terinstall. Oke, berarti kita coba case yang lain, misalnya coba installkan Docker deh gitu ya. Gue lupa kalau nggak salah si OpenClaw ini dia itu base-nya adalah npm, makanya dia udah bilang udah terinstall ya. Oke, di sini katanya dia ada kendala nih ketika install Docker ya. Katanya nggak bisa karena dia nggak punya akses sudo ya. Nah, ini kalau kayak gini, ini gue ada tanya nih, ada cara lain gak ya? Kemudian dia bilang ada beberapa cara gitu kan. Nah, ini semakin pintar modelnya, semakin ya dia bisa menyelesaikan task yang kita kasih ya. Katanya ada yang metode pakai Postman ya. Coba kita, mana tadi? Gunakan yang rootless saja. Misal pakai Postman gitu. Nah, ini
selayaknya kita ngobrol sama orang aja gitu ya. Jadinya ketika awalnya misalnya teman-teman lagi install Docker biasanya ya, itu kan satu-satu dokumennya ya. Nah itu dengan adanya ini kita bisa kita punya asistennya yang ngelakuin proses instalasi yang kita inginkan gitu ya. Tinggal kita ngobrol aja selayaknya kita ngobrol sama orang gitu ya. Jadi ini yang dari kemarin gua lumayan ini ya nagih ya berinteraksi dengan si OpenClaw itu ya. Jadi kita bisa berbagai skenario workflow yang kita ada di kepala gitu ya. Terus kita mau suruh si OpenClaw-nya itu hampir semua possible gitu ya. Selama kita nge-prompt dengan benar dan selama si model AI-nya itu cukup cerdas untuk ngelakuin apa yang kita minta gitu ya. Oke, ini dia lagi berusaha untuk install dengan berbagai blocker yang dia hadapi ya. Ini gue coba abaikan dulu. Gue pengen nunjukin satu hal terakhir nih. Jadi teman-teman, kalau gue buka lagi OC config gitu ya. Di sini ada satu yang menurut gue teman-teman juga perlu config ya. Yaitu adalah terkait skills nih ya. Jadi kalau misalnya di enter, misalnya yes. Nah, di sini ada berbagai skills yang bisa kita install gitu ya. Yang udah pernah gue pakai itu yang ini, GOG ini, Google Workspace ini. Jadi kita bisa ngatur email kita ya, mau Drive, Google Sheet gitu ya, melalui si command line GOG ini gitu. Jadi nanti si OpenClaw-nya itu punya kemampuan untuk mengelola akun Google kita gitu ya. Jadi ini teman-teman kalau gue sih pakai bikin akun baru ya, akun Gmail baru untuk nanti khusus di integrasiin ke si OpenClaw-nya gitu. Atau teman-teman bisa pakai Notion, biasanya ada gak ya Notion ya di sini? Oh, kalau nggak salah Notion itu adanya bukan di sini, BTW sorry. Jadi dia ada website tersendiri ya, namanya itu ini ClawHub ya, .ai. Ini tuh nggak cuma Notion, ada berbagai skills yang bisa kita install ya. Jadi ini tuh kayak power tambahan untuk si OpenClaw kita gitu ya, supaya dia bisa lebih nyambung ya secara workflow-nya gitu. Jadi dia dikasih skills. Jadi misalnya di browser skill Notion, di search aja. Nah ini diklik. Nah nanti teman-teman minta si di ininya, di mana di Telegram botnya misalnya, itu dengan cara kita copy aja, misalkan linknya ya. Linknya di copy, atau misalnya kita copy paste panduan install ini gitu ya. Terus kita minta si OpenClaw-nya untuk installin gitu. Itu possible gitu. Nah, yang kita perlu siapin mungkin ini untuk si Notion-nya adalah API key dari si Notion-nya, dari workspace Notion kita gitu ya. Jadi nanti dia bisa nge-fetch data dari Notion kita gitu ya. Atau misalnya dia nulisin nge-input data baru di Notion dan lain sebagainya ya. Jadi itu yang pernah gue install selama pakai OpenClaw ini ya, si Notion ini gitu. Oke, mungkin videonya segitu dulu aja guys, karena secara objektif kita udah selesai ya, jadi kita udah berhasil installin si OpenClaw ini ke dalam VPS yang kita tadi juga udah set up sebelumnya ya. Thank you juga kepada ID Cloud Host ya, yang udah nge-support video ini BTW. Nah ini kalau teman-teman mau pakai, caranya tadi gampang banget ya, tinggal top up aja, terus create compute gitu ya. Dan nggak cuma OpenClaw aja, teman-teman bisa pakai si VPS dari ID Cloud Host ini ke berbagai kebutuhan teman-teman gitu ya. Kayak gue, banyak banget project website yang gue kerjain, itu di hostnya atau di serve-nya itu di servernya atau VPS-nya ID Cloud Host ini gitu ya. Jadi silakan teman-teman manfaatin juga kode promonya ya, untuk nanti dapetin free credits ya, 100.000, lumayan banget tuh. Jadi itu bisa teman-teman manfaatkan sebaik mungkin ya. Nah ini kalau gue mau stop dulu aja untuk menghemat si kredit dari IDCA-nya. Oke, segitu dulu. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like video ini ya kalau bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.